Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Kali ini saya akan membahas mengenai kuliah umum filsafat kebudayaan. Nah, bagaimana sih dan apa itu filsafat kebudayaan? Mari kita simak baik-baik untuk mengetahui jawaban tersebut. Nah, jadi paradigma menurut Thomas Kuhn yaitu suatu pendekatan investigasi suatu objek atau sebuah titik awal mengungkapkan point of view atau formulasi suatu teori, mendisik pertanyaan atau refleksi yang sederhana. Nah, Thomas Kuhn menuliskan buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yang dimana artinya yaitu struktur revolusi ilmu pengetahuan atau keilmuan. Nah, Profesor Hedy mendefinisikan paradigma itu sebagai seperangkap konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, mentafsirkan, dan menjelaskan serta masalah yang dihadapi. Kemudian, bentuk atau wujud kebudayaan menurut Profesor Hedy yaitu yang pertama, wujud material, di mana wujud material ini berbentuk fisik, jadi dapat dilihat, diraba, namun tidak dapat didengar. Wujud material ini biasanya bersifat relatif tetap, sebagai contoh HP, motor, rumah. Kemudian wujud perilaku. Wujud ini juga dapat dilihat tetapi tidak dapat diraba dan didengar, dan wujud ini bersifat berubah-ubah, seperti saat sedang minum, makan, diskusi, atau kuliah. Wujud perilaku manusia sehari-hari kadang berubah. Kemudian wujud lisan, di mana wujud ini kita ketahui merupakan suatu bentuk ujaran atau tuturan. Jadi wujud ini didengar tetapi tidak dapat dilihat dan diraba. Contohnya nyanyian dalam segi kebudayaan yang biasa kita dengarkan sehari-hari. Kemudian wujud gagasan. Wujud ini tidak dapat dilihat, diraba, maupun didengar karena merupakan sesuatu yang memiliki arti pengetahuan, sebagai contoh yaitu pengetahuan di sekolah dan nilai-nilai. Adapun simbol, jadi simbol itu merupakan segala sesuatu yang dimaknai atau yang diberi makan atau arti, di mana simbol ini juga merupakan sesuatu yang kita beri nilai lalu yang dapat kita gunakan. Contohnya seperti uang, bahasa, dan lain sebagainya yang memiliki sebuah makna. Dan di dalam konteks kebudayaan yang membedakan manusia dengan hewan ialah kemampuan simbolisasinya, atau bagaimana manusia itu mampu menciptakan atau menggunakan simbol-simbol yang ada. Kemudian, adapun skema yang dijelaskan oleh Profesor Hedy yang terdiri dari
4 aspek kebudayaan. Aspek seperti apa itu? Nah, yang pertama itu aspek gagasan atau pengetahuan. Aspek ini tidak dapat dilihat, diraba, dan didengar karena aspek ini merupakan sebuah wujud pengetahuan dari manusia itu sendiri. Kemudian aspek kelisanan atau kebahasaan yang dimana tidak dapat dilihat dan diraba karena bisa merupakan suatu bentuk ujaran dari manusia yang dapat kita dengar. Kemudian aspek material atau fisik yang dapat diraba tetapi tidak dapat didengar. Kemudian aspek perilaku, di mana aspek ini tidak dapat diraba dan didengar karena perilaku merupakan wujud aktivitas manusia yang hanya dapat kita lihat dan sering berubah-ubah. Nah, dari keempat aspek tersebut dapat dikatakan bahwa aspek kelisanan atau kebahasaan adalah yang terpenting karena aspek inilah yang menghubungkan semua aspek yang ada. Karena setiap aspek tersebut itu membutuhkan sebuah lisan untuk dapat difungsikan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai kuliah umum terkait filsafat kebudayaan. Saya Wahyudin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.